Hai guys, yuk yang belum gabung bergabung bersama Zoom online setiap hari Senin. Karena dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Saya Samuel, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kau telah kumpulkan kami di sini kembali dalam acara sungkawa Kasih pada malam hari ini. Pimpin Tuhan, lindungi kami Tuhan, biar pada malam hari ini acara kami bisa berlangsung dengan baik dari awal tengah hingga akhir. Berkati urapi anak-Mu Andreas Pujo Tuhan, yang pada malam hari ini akan membawakan firman-Mu Tuhan sebagai perpanjangan lidah untuk kami dengarkan. Di sini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar senantiasa selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja-Mu, sebab Kau ya Allah-Ku, Ku tinggikan Tuhan selalu. Semua hidup Kami percaya Tuhan mengingat memuji-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja-Ku. Baik ya, kita akan mulai pada penggilaan malam hari ini. Malam hari ini memang kita membahas tentang hukum keluar masuk. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Apa yang masuk, itu yang keluar. Sama dengan jalan hidup kita ini, pengajaran yang Anda terima
itu menentukan apa yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami akan menentukan apa yang Anda percayai. Dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang akan Anda lakukan. Karena manusia itu melakukan apa yang dipercayai. Jika selama ini pengajaran yang Anda terima adalah tentang hati-hati terhadap serangan balik iblis, maka tak jamin Anda pasti tidak akan berani berhadapan melawan iblis. Pengajaran yang Anda terima itu membuat Anda percaya bahwa kalau Anda berurusan dengan iblis, nanti iblis akan menyerang balik Anda. Sehingga Anda tidak akan pernah berani berhadapan dengan iblis, apalagi mengalahkan iblis. Tetapi pengajaran yang saya terima dan pemahaman yang saya terima membuat percaya saya berbeda. Dan apa yang tak lakukan juga berbeda. Karena saya tidak pernah takut dengan iblis. Mengapa saya tidak takut dengan iblis? Karena iblis itu adalah musuh yang sudah kalah. Kita baca. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Pengajaran yang tak terima itu mengatakan bahwa iblis itu sudah dikalahkan oleh kematian Yesus. Mengapa iblis dikalahkan oleh kematian Yesus? Karena siapa orang yang dikuasai iblis pasti terkena kutukan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jika manusia telah terkena kutukan dosa, maka cara menebus Tuhan itu menebus manusia dengan cara mati. Melalui kematiannya, iblis dan kutukan dosa patah. Jadi pengajaran yang saya terima, iblis sudah kalah oleh Tuhan Yesus. Berikutnya, Tuhan Yesus yang telah mengalahkan iblis itu, saya terima pengajaran Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis sudah tinggal di dalam diri saya. Kita baca Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan mengajarkan dan menjanjikan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, yaitu saat perjamuan kudus komuni, Tuhan menjanjikan ia yang perjamuan kudus komuni tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saya percaya bahwa ketika saya terima perjamuan kudus komuni, Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri saya. Yang mengalahkan iblis sudah ada di dalam diri saya. Jadi kalau sampai ada iblis atau roh jahat itu mau menyerang saya percaya tidak akan bisa. Mengapa tidak bisa? Karena dia akan melawan yang mengalahkan dia sudah ada di dalam diri saya. Itu pengajaran, pemahaman, dan percaya yang saya terima sehingga saya melakukan apa yang tak percayai.
yang mengalahkan iblis sudah tinggal di dalam diri saya. Saya tidak peduli setan seberapapun besar, sebanyak apapun, sekuat apapun, saya tidak pernah takut. Karena apa? Yang mengalahkan rajanya roh jahat, yaitu iblis, yang mengalahkan itu sudah ada di dalam diri saya. Saya menjadi milik Tuhan Yesus ketika saya terima perjamuan kudus umum. Berikutnya, ternyata ketika saya terima perjamuan kudus komuni, saya tidak hanya milik Tuhan. Saya akan dipakai oleh Tuhan yang ada dalam diri saya menjadi alat Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya percaya karena ajaran pemahaman yang saya terima ketika saya minta dalam nama Yesus, Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya yang melakukan. Dan saya percaya jika Tuhan Yesus yang melakukan menggunakan saya jadi alatnya, pasti sesuatu akan terjadi. Saya tidak pernah melakukan sesuatu dari kacamata manusia. Karena kalau saya melihat dari kacamata manusia, saya pasti akan mengatakan, moga-moga sembuh. Semoga roh jahatnya keluar. Karena apa? Kita melakukan menurut kemampuan pikiran manusia. Tetapi karena saya percaya, pengajaran dan pemahaman membuat saya percaya Tuhan ada dalam diri saya. Saya menjadi milik dan alat Tuhan ketika saya minta dalam nama Yesus. Saya melihat dari kacamata Tuhan. Dan yang ada adalah pasti. Ajaran inilah yang saya pahami dan yang saya percayai. Jika saya orang awam bisa, Anda pun bisa. Kalau Anda belum bisa, itu hanya letaknya pada percaya. Coba Anda renungkan, mengapa orang ragu-ragu? Karena orang belum percaya. Mengapa orang belum percaya? Karena pemahaman yang dia terima juga belum membuat dia mantap dan percaya. Dan semua itu berasal dari pengajaran. 26 tahun saya selalu mengajarkan kepada orang-orang yang tak layani. Ingat, Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis sudah tinggal dalam diri Anda dan saya waktu kita terima perjamuan kudus ini. Kita tidak hanya milik Tuhan, kita jadi alat Tuhan. Jika kita minta dalam nama Yesus, ingat, Tuhan Yesus yang akan melakukan. Makanya ketika saya tahu dan percaya bahwa ajaran yang berakibat pada pemahaman yang memunculkan percaya, dan ketika tak lawan dengan tindakan iman terjadi kuasa, saya juga percaya bahwa iblis itu sudah dikalahkan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saya. Melalui pengajaran pada malam hari ini, kita baca Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20. Kembalinya tuh ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saya ulangi, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Mengapa setan takluk kepada ke-70 murid demi nama Tuhan Yesus? Karena secara rohani yang menaklukkan roh jahat, setan-setan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika ke-70 murid diutus dan bisa menaklukkan roh jahat atau setan-setan demi nama Yesus, maka ayat yang ke-18 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya, kalau engkau bisa mengalahkan roh jahat, engkau bisa mengalahkan setan-setan, maka rajanya setan yang bernama iblis pun akan jatuh. Mengapa seperti itu? Karena rajanya iblis itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Maka Tuhan mengatakan, jika kamu bisa mengusir setan-setan dan dalam namaku, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Mengapa Tuhan mengatakan seperti itu? Ayat yang ke-19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Itu artinya apa? Sebenarnya ke-70 murid itu sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu adalah musuh yang menyerang dengan kepala, dengan bisa, atau dengan menggigit. Kalajengking itu menyerang dengan ekor. Artinya bahwa ular itu lambang dari roh jahat yang menyerang langsung menguasai manusia, entah lewat kerasukan, ya, ataupun yang namanya sawan dan lain-lain langsung masuk. Tetapi kalau kalajengking itu dia menggunakan kuasa roh jahat, yaitu gendam, santet, mantra, dan lain-lain. Tapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Anda perhatikan ya, bahwa kita punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Menginjak itu artinya iblisnya ada di atas apa di bawah? Di bawah telapak kaki kita. Asal sesungguhnya aku telah harus terima. Ke-70 murid itu sudah terima kuasa. Nama Yesus, gunakan namaku, maka engkau bisa menginjak ular dan kalajengking. Sekarang saya mau tanya, Anda dan saya tidak hanya diberi kuasa satu, tapi kita, Anda dan saya diberi dua kuasa sekaligus untuk menginjak ular dan kalajengking. Tidak percaya? Saya mau tanya pada Anda. Anda sudah perjamuan kudus komuni? Tuhan ada di mana? Bukankah Tuhan sudah ada dalam diri Anda? Yang mengalahkan iblis ada di mana? Ada dalam diri Anda. Dan kalau Anda minta dalam nama Yesus, hai semua roh jahat, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Siapa yang mengeluarkan? Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda. Anda dan saya sudah diberi dua kuasa, yaitu satu, Tuhan Yesus sendiri yang ada dalam diri Anda dan saya. Yang kedua, jika Anda minta dengan kata-kata dalam nama Yesus, semua kuasa iblis yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi bertekuk. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan memang sudah mengalahkan kuasa iblis. Berikutnya dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu.
Saya tidak pernah takut dengan yang namanya gendam, santet, mantra tenun. Mengapa saya tidak takut? Karena saya percaya yang mengalahkan iblis sudah ada di dalam diri saya. Itu pengajaran yang saya terima. Itu pemahaman yang saya terima. Dan itu percaya yang saya terima. Sehingga saya tidak pernah takut dengan pengajaran serangan balik iblis. Saya orang awam bisa, Anda harus bisa. Kalau Anda belum bisa karena pengajaran, pemahaman, dan percaya yang Anda terima masih berbeda dengan pengajaran dan pemahaman yang saya terima. Malam hari ini, saya orang awam bisa, Anda orang awam juga harus bisa. Hanya pada satu, percaya. Yang berasal dari pengajaran dan pemahaman yang Anda terima pada malam hari ini. Anda dan saya yang telah terima Tuhan Yesus, yang telah terima kuasa nama Yesus. Ingat-ingat, iblis takluk pada kita. Ingat-ingat bahwa Tuhan Yesus yang mengalahkan iblis sudah ada di dalam diri kita. Nah, berikutnya dikatakan demikian pada ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. Apakah Anda ingin nama Anda terdaftar di surga? Pasti semua orang mau. Gampang. Kalau memang Anda ingin nama Anda terdaftar di surga, maka miliki saja yang punya surga. Siapa itu? Ketika Anda punya iman, ketika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus yang punya surga ada dalam diri Anda, sejak saat itu nama Anda terdaftar di surga. Karena kalau roh Anda jadi milik Tuhan, daging Anda suatu saat mati, maka roh Anda dibawa Tuhan yang Anda percaya itu ke surga. Cuma untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal dalam diri Anda harus bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Karena kalau Anda ini belum mengusir setan dalam nama Yesus, itu belum membuktikan bahwa Tuhan Yesus tinggal di dalam diri Anda. Tapi jika nanti sungguh-sungguh Anda bisa mengusir setan dalam nama Yesus, dan setan itu pergi, entah itu orang kerasukan, entah itu tempat yang angker, ataupun mungkin Anda merasa tidak enak, dan Anda katakan dalam nama Yesus semua roh jahat keluar. Dan di situ terjadi kuasa. Tak sampaikan, berarti Anda tidak lagi dikuasai iblis. Kalau Anda sungguh-sungguh bisa mengusir setan dalam nama Yesus, berarti Anda milik Tuhan Yesus. Karena kita berpikir, kalau sampai orang masih dikuasai oleh roh jahat, orang masih bisa kena gendam, santet, mantra, hanya satu jawabannya. Kalau sampai roh jahat bisa masuk dalam diri orang, berarti masih ada pintu masuknya. Kalau nggak ada pintu masuk, maka roh jahat tidak bisa masuk dalam diri manusia. Karena yang masuk adalah roh jahat, berarti pintu masuknya adalah kuasa-kuasa dari roh jahat. Yaitu ritual-ritual atau benda-benda yang tidak alkitabiah. Kalau Anda datang ke dukun, ke suhu, itu menjadi pintu masuk bagi iblis. Nah, nanti kalau Anda sungguh-sungguh mengimani Tuhan tinggal dalam diri Anda, ingat ini. Dan Anda bisa mengusir setan dalam nama Yesus, berarti Tuhan Yesus yang punya surga sudah ada di dalam diri Anda. Praktekkan. Percaya itu. Berikutnya,
Ternyata kuasa itu tidak hanya diberikan pada ke-70 murid, tetapi juga diberikan kepada semua orang yang percaya. Kita baca Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Anda percaya pada Tuhan Yesus? 5 tanda ini akan menyertai Anda kalau Anda percaya. Padahal percaya berasal dari pengajaran. Dari pengajaran menentukan apa yang Anda pahami. Dari apa yang Anda pahami menentukan kepercayaan Anda. Dan kalau Anda percaya, nanti Anda akan melakukan 5 hal yang dijanjikan ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 1. Mereka, Anda akan mengusir setan-setan demi namaku. Jika Anda percaya pada Tuhan Yesus, pengajaran dan janji bahwa Anda bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Itu janji. Kalau Anda percaya. Dan saya percaya janji ini. Ketika sungguh-sungguh saya percayai, karena pengajaran dan pemahaman yang saya terima membuat saya percaya, dan apa yang tak percayai menentukan apa yang saya lakukan. Dan sungguh-sungguh ketika saya mengusir setan dengan kata-kata dalam nama Yesus, semua harus jadi tempat ini keluar. Saya nggak tahu kenapa tidak, tapi saya percaya bahwa dia keluar, dan sungguh-sungguh hasilnya orang yang dilayani merasakan tempatnya. Karena apa? Percaya. Apakah Anda perlu melihat? Tidak. Mengapa tidak? Karena Yesus mengatakan bahwa, mengatakan pada Thomas, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah kalian yang tidak melihat, tapi percaya. Percaya. Jadi dikatakan tanda pertama orang percaya bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Tanda kedua dikatakan demikian. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa baru itu ada 3. Yang pertama bahasa roh kudus. Kalau Anda ikut gerakan roh. Tapi kalau tidak, masih ada 2 bahasa atau 2 yang namanya perkataan. Ya. Yang kedua, Anda punya bahasa yang baru. Jika dahulu Anda ini melihat orang yang menjengkelkan, caci maki dibalas dengan caci maki. Fitnahan dibalas dengan litani kebun binatang. Isinya kebun binatang kalah dengan mulut kita. Tetapi ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda punya bahasa yang baru. Caci maki dan fitnahan dibalas dengan kata-kata, aku mengampunimu, aku memberkatimu. Bahasa barunya. Bahasa baru kalau Anda percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda. Dan bahasa baru yang ketiga, ingat-ingat. Jika dulu Anda berhadapan, entah langsung, entah dalam mimpi, ketemu dengan setan, Anda punya bahasa yang lama. Kami sulit. Ini sampai Anda tidak bisa bernapas. Tapi kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus, entah dalam mimpi, entah dalam nyata, ketika Anda berhadapan dengan setan dan katakan dalam nama Yesus keluar. Dan keluar. Itu bahasa baru yang penuh dengan kuasa. Bahasa baru. Berikutnya tandanya. Mereka akan memegang ular. Megang berarti ular di bawah kuasa kita. Kalau Anda memegang perusahaan, berarti perusahaan ada di bawah kuasa Anda. Kalau kita diberi kuasa memegang ular,
berarti iblis ada dalam kuasa kita. Ini mau kita banting, mau kita keluarkan, mau kita ikat, kita punya kuasa. Asal percaya. Makanya saya tidak pernah takut dengan segala macam kuasa roh jahat. Karena apa? Saya percaya Tuhan Yesus sudah ada dalam diri saya. Karena apa? Saya sudah berjaman kudus umum. Berikutnya, racun maut tidak akan mencelakakan. Ya. Racun maut, ular itu punya racun, punya bisa. Iblis itu punya kuasa yang mencelakakan, yaitu gendam, santet, mantra, tenung, dan lain-lain. Tapi ketika Anda percaya bahwa Tuhan Yesus tinggal dalam diri Anda, maka tak sampaikan, Anda tidak akan pernah bahaya dari segala macam kuasa racun dari iblis itu. Karena Tuhan ada di mana? Ada di dalam diri Anda dan saya. Itu pengajaran, pemahaman, dan sikap percaya yang saya terima. Sehingga saya melakukan apa yang saya percaya. Dan tanda yang kelima, dikatakan, mereka, Anda akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan yang menjanjikan, Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang memberikan suatu perintah. Jika kita menumpangkan tangan atas orang sakit dengan kata-kata dalam nama Yesus, orang itu akan sembuh. Asal percaya. Tapi kalau Anda tidak percaya, ya resiko dan penumpang. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Artinya, apa yang Anda percayai, itu yang Anda terima. Kalau Anda percaya akan serangan balik iblis, ya itu yang Anda terima. Anda akan dikalahkan dan Anda tidak bisa mengalahkan iblis. Tapi kalau malam hari ini Anda percaya bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sudah ada dalam diri Anda. Anda menjadi milik Tuhan Yesus. Jika iblis mau nyerang Anda, nyerang Yesus yang ada dalam diri Anda. Dan Anda pasti tidak akan mendapatkan celaka. Apalagi Anda percaya dari pengajaran dan pemahaman yang Tuhan katakan, jika kamu minta kepadaku dalam namaku, aku yang melakukannya. Dahsyat. Hukum keluar masuk. Apa yang masuk, itu yang keluar. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Pengajaran yang masuk menentukan apa yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami menentukan apa yang Anda percayai. Dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang Anda lakukan. Karena manusia melakukan apa yang dipercayai. Yang pertama. Yang kedua, jangan berpikir masalah output, tapi berpikirlah masalah input. Jangan berpikir masalah apa yang keluar, tapi berpikirlah apa yang masuk. Karena apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Contoh, Anda tidak usah berpikir bagaimana caranya supaya napas Anda ini bau durian. Tapi yang paling penting, berpikirlah. Asal Anda makan durian, makan, dan begitu masuk Anda makan, tidak usah berpikir, nanti napasku baunya durian apa enggak ya? Pasti bau durian enggak nih? Pasti. Jadi, berpikirlah bahwa apa yang masuk menentukan apa yang keluar. Kalau Anda makan pete, mau nggak mau, seneng nggak seneng, yang keluar bau pete.
Nggak usah berpikir tentang bagaimana ya supaya mulutku bisa bau pete. Nggak usah. Cari pete, makan, pasti keluarnya bau pete. Berpikirlah apa yang masuk, bukan yang keluar. Sama, banyak orang-orang berpikiran bagaimana supaya besok kalau saya mati bisa masuk surga. Sehingga banyak orang mengajarkan dengan berbeda-beda. Itu hanya output. Tapi pengajaran yang tak sampaikan pada Anda tidak usah berpikir bagaimana nanti Anda bisa masuk surga. Tidak usah sulit. Berpikirlah supaya yang punya surga masuk dalam diri Anda. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jika Anda mencari bagaimana Tuhan Yesus masuk di dalam diri Anda, tidak usah berpikir bagaimana masuk surga, pasti akan masuk surga dengan sendirinya. Karena ketika Anda memiliki Tuhan Yesus, Anda milik siapa? Milik Tuhan. Selama Anda hidup jadi milik siapa? Jadi milik Tuhan. Jadi alat siapa? Jadi alat Tuhan. Dan suatu saat kalau bagian Anda mati, maka roh Anda dibawa Tuhan kemana? Apa yang masuk, itu yang keluar. Tidak yang masuk, tidak yang keluar. Sama. Ketika Anda mencoba berpikir bagaimana cara melakukan perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 5 ayat 43-44. Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ulangi, ayat 44. Tetapi aku, Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu mustahil. Itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya milik kasih agape, kasihnya Tuhan yang bisa melakukan. Kalau tidak Tuhan, tidak bisa. Makanya, karena ini satu perintah Tuhan, bahwa Anda dan saya harus bisa mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya. Kalau Anda tidak memiliki Tuhan, mustahil Anda bisa melakukan. Anda gunakan cara pelarian-pelarian. Anda gunakan cara dengan melupakan. Anda gunakan cara dengan mencari kesibukan supaya Anda tidak membenci musuh. Tetapi tetap saja bahwa kebencian muncul. Sulit sekali. Sulit sekali, bahkan banyak orang yang gagal untuk bisa mengasihi musuh, apalagi mendoakan orang yang menganiaya. Sulit. Makanya kalau Anda ingin bisa mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya Anda harus memiliki Tuhan. Kalau Anda memiliki Tuhan di dalam diri Anda, kasih dan damai pasti Anda terima. Dan jika Tuhan sudah Anda imani tinggal dalam diri Anda, karena Tuhan itu bisa mengampuni dan memberkati orang-orang yang menyalibkan Dia. Bahkan Dia bisa mengampuni yang namanya Sakeus ataupun Matius pemungut cukai. Jika Petrus yang berdosa, itu pun juga bisa diampuni Tuhan. Anda dan saya pun bisa. Kalau Tuhan sudah bisa mengampuni orang yang paling menyakitkan, dan itu dibuktikan, maka kalau Anda tidak memiliki Tuhan, mustahil
Anda bisa mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiayakan. Anda tidak usah berpikir bagaimana cara untuk bisa mengasihi musuh atau untuk bisa mendoakan orang yang menganiaya. Tetapi berpikirlah bagaimana supaya Tuhan Yesus masuk di dalam diri Anda. Kemudian katakan, dalam nama Yesus, pakailah aku jadi alatmu untuk bisa mengasihi musuh, untuk bisa mendoakan orang yang menganiaya saya. Siapa yang melakukan? Tuhan. Tuhan yang di mana? Tuhan yang ada di dalam diri. Sibuklah mencari bagaimana Tuhan tetap berkuasa dalam diri Anda. Anda tidak usah berpikir tentang output, input yang Anda pikirkan. Apa yang masuk, itu yang keluar. Tapi kalau yang masuk adalah pengajaran-pengajaran yang mengatakan, loh kita kan manusiawi. Kalau Anda ditipu, kalau Anda dibenci, membalas hal yang wajar. Tidak apa-apa, kita manusiawi. Itu pengajaran dulu. Saya katakan pada Anda. Mulai malam hari ini, Anda dan saya bukan manusia yang manusiawi. Anda dan saya adalah manusia yang rohani. Karena Roh Kudus Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam diri Anda dan saya. Kalau Anda mengatakan masih manusiawi, berarti Anda mengizinkan iblis untuk memperalat pikiran, perkataan, hati, dan tindakan Anda. Tidak usah berpikir tentang apa yang keluar. Anda makan durian, pasti bau durian. Jangan berpikir bagaimana ya supaya mulutku bisa bau durian. Apakah makan esen? Apakah harus begitu? Tidak usah. Anda tidak usah berpikir soal output, input Anda pikir. Begitu Anda sudah memiliki Tuhan Yesus dan Anda jadi milik Tuhan Yesus, ketika Anda minta dalam nama Yesus, outputnya pasti Yesus. Tapi kalau yang masuk adalah dendam, adalah iblis, maka yang keluar adalah perbuatan dosa. Percaya. Apa yang masuk, itu yang keluar. Tidak yang masuk, tidak keluar. Kalau yang masuk Yesus, keluarnya kasih, damai, pengampunan, dan kalau yang masuk iblis, keluarnya dendam, sakit hati, pembalasan, dan lain-lain. Hukum keluar masuk. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan juga menjanjikan, Tuhan itu ingin memberikan berkat-Nya kepada manusia. Anda ingin terima berkat Tuhan? Inilah perintah Tuhan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita ingin diberkati Tuhan, ingat-ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya haruslah kamu memberkati. Sulit nih, karena selama ini kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki. Kalau Anda memiliki Tuhan, caci maki dan fitnahan serta kejahatan Anda balas dengan aku mengampunimu dan aku memberkati. Dan ketika sungguh-sungguh sang sumber berkat yang Anda imani sudah tinggal dalam diri Anda, dan Anda bisa jadi alat Tuhan untuk mengampuni dan memberkati orang yang berbuat jahat, orang yang mencaci maki, maka sang sumber berkat yang ada dalam diri Anda akan memberkati Anda. Apa yang masuk, itu yang keluar. Yang masuk Yesus,
keluarnya adalah kasih, damai, berkat, mengampuni, mengasihi. Itu adalah nyata. Mengapa seperti itu? Karena hati-hati, musuh kita itu bukan manusia. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lawanlah iblis, lawanlah singa itu dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan kita adalah iblis. Bukan manusia, iblis. Kalau kita tahu bahwa lawan kita iblis, jangan coba-coba Anda mengalahkan iblis dengan kekuatan pikiran dan kekuatan Anda. Anda terpancing emosi, Anda akan membalas, Anda akan sakit hati kalau tidak bisa balas. Kalau Anda sakit hati, sama saja Anda jadi milik iblis. Kalau Anda balas, sama aja Anda jadi milik iblis. Jadi sama-sama iblis. Kalau Anda tahu bahwa musuh Anda adalah iblis, maka miliki Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang ada dalam diri Anda menggunakan Anda jadi alatnya untuk mengalahkan iblis yang menguasai orang. Lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Iman yang bagaimana? Iman bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam diri Anda. Karena pengajaran pada malam hari ini menentukan apa yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami menentukan apa yang Anda percaya. Sudah perjamuan kudus komuni? Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam diri Anda. Ada milik siapa? Ada milik Tuhan Yesus. Dan jika Anda minta dalam nama Yesus, siapa yang melakukan? Tuhan Yesus yang ada dalam diri Anda. Jadi kalau Anda berhadapan dengan singa yang mengaum-aum dan Anda percaya bahwa Tuhan tinggal dalam diri Anda, setan mau nelan Anda, nelan siapa? Nelan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Apalagi jika Anda mengatakan dalam nama Yesus semua roh keluar. Rontok itu begini. Singa. Iblis yang mengaum-aum. Apa yang masuk? Itu yang kedua. Pengajaran yang Anda terima malam hari ini menentukan pemahaman Anda. Pemahaman yang Anda terima pada malam hari ini menentukan apa yang Anda percaya. Dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang Anda lakukan. Hukum keluar masuk. Nah sekarang, setelah kita punya iman bahwa Tuhan tinggal dalam diri kita, saat kita minta dalam nama Yesus, bagaimana supaya itu sungguh-sungguh terjadi? Kita baca Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, orang yang bimbang, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Minta dalam iman. Jangan bimbang. Imani, percayai. Tuhan sudah ada dalam diri Anda. Anda melihat atau tidak, nomor 2. Iman muncul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Kalau kita iman muncul dari penglihatan, mata saya ini hanya bisa melihat di depan tembok, tidak bisa melihat di luar tembok. Tapi kalau dengan pendengaran, ini bisa
melewati tembok. Iman muncul dari pendengaran, dari pengajaran. Pengajaran yang Anda terima pada malam hari ini menentukan apa yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami menentukan apa yang Anda percaya. Dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang Anda lakukan. Jangan pernah takut dengan serangan balik iblis. Karena apa? Karena iblis musuh yang sudah dikalahkan. Ingat-ingat, Anda dan saya tidak diutus Yesus berperang untuk mengalahkan iblis. Tidak. Pengajarannya tidak begitu. Pengajaran yang saya terima, iblis itu musuh yang sudah kalah. Dikalahkan oleh kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di puncak Golgota lewat kematiannya. Sekarang iblis sudah kalah. Jadi, pengajaran yang saya sampaikan, Anda dan saya tidak disuruh Yesus untuk berperang mengalahkan iblis. Tidak. Anda dan saya disuruh Yesus berperang mengalahkan musuh yang sudah kalah. Iblis itu musuh yang sudah kalah. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Kemudian dilemparkan di bawah kaki kita. Dan Tuhan katakan, itu dalam kuasamu, itu dalam peganganmu, itu dalam bawah kakimu, injak dia. Sesungguhnya, aku sudah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa apa? Kuasa bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita. Yang kedua, kuasa apa? Kuasa nama Yesus. Jika kita injek dalam nama Yesus, yang injek siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau setan mau marah pada kita yang injek, marah sama siapa? Pada Tuhan Yesus. Saya tidak pernah percaya pada ajaran hati-hati terhadap serangan dari iblis. Tapi saya percaya pengajaran dan pemahaman serta kepercayaan yang saya terima, iblis sudah berada di bawah telapak kaki saya. Dan saya percaya pengajaran, pemahaman yang saya terima, Tuhan yang mengalahkan iblis sudah ada dalam diri saya. Dan jika saya minta dalam nama Yesus, maka iblis tidak punya kuasa apa. Hari ini kita minta kepada Tuhan Yesus. 3. Yang pertama, mari kita minta iman bahwa Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita. Yang kedua, kita minta kuasa nama Yesus. Yang ketiga, kita minta tindakan iman supaya saat kita sungguh-sungguh berperang mengalahkan iblis yang sudah kalah itu dengan iman. Ingat-ingat, kita disuruh Yesus tidak berperang untuk mengalahkan iblis, tapi mengalahkan musuh yang sudah kalah. Mari kita masuk dalam hadirat. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu mengapa Engkau memberikan pengajaran tentang hukum keluar masuk, karena memang manusia melakukan apa yang dipercayai, dan apa yang dipercayai berasal dari apa yang dipahami, dan apa yang dipahami berasal dari pengajaran yang diterima. Jika hari-hari yang lalu kami masih takut kepada roh jahat, takut kepada iblis, artinya pengajaran, pemahaman, dan percaya yang kami terima masih menempatkan Engkau di luar. Sehingga kami menggunakan dengan segala macam cara, dengan kekuatan pikiran kami, dengan kekuatan tenaga kami untuk mengalahkan roh jahat, dan itu tidak mungkin bisa. Makanya orang takut, khawatir untuk berperang melawan iblis.
dalam nama Yesus. Jika hari-hari yang lalu Tuhan, kami masih menerima percaya yang seperti itu, takut akan serangan balik iblis, maka ampunilah Tuhan kami yang tidak tahu tentang firman-Mu, bahwa pengajaran yang membuat pemahaman dan percaya kami untuk bisa mengalahkan iblis belum kami terima. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang tidak tahu tentang firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Maka Tuhan, melalui firman-Mu, pendengaran yang kami terima lewat pengajaran pada malam hari ini, bahwa Engkau sesungguhnya sudah tinggal dan berkuasa dalam diri kami. Kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu mengatakan jika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, Engkau tinggal dalam diri kami, dan kami percaya ketika kami terima perjamuan kudus komuni, Engkau yang mengalahkan iblis sudah tinggal dalam diri kami. Maka Tuhan, berikanlah kami iman bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Dalam nama Yesus kita minta iman. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga iman bahwa Engkau sudah tinggal dan berkuasa di dalam diri kami. Iman bahwa yang mengalahkan iblis sudah tinggal di dalam diri kami. Iman bahwa sang sumber mujizat sudah tinggal dalam diri kami. Iman bahwa yang punya surga sudah ada dalam diri kami. Engkau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Saya percaya, mulai sekarang kami telah jadi milik-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menjaga. Dan jika hidup kami dalam masalah, Engkau Tuhan yang sudah kami imani tinggal dalam diri kami, yang akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Dalam nama Yesus. Setelah Kau berikan iman bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami, yang kedua Tuhan, jadikanlah kami tidak hanya milik-Mu, tapi alat-Mu, dan janji-Mu, perintah-Mu mengatakan jika kami minta dalam nama Yesus, Engkau yang kami imani tinggal dalam diri kami yang melakukan. Maka yang kedua Tuhan, berikanlah kami kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu Kau curahkan Tuhan, dan masuk Tuhan, menguasai seluruh pikiran, perkataan, hati, tindakan, dan menguasai kedua telapak tangan kami ini. Kami percaya mulai sekarang apapun yang akan kami doakan, kami katakan, kami tumpangkan tangan untuk memberkati, untuk bekerja, untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk menyembuhkan dan mengusir setan dengan kata-kata dalam nama Yesus. Maka Engkau yang ada dalam diri kami yang melakukan, menggunakan kami jadi alat-Mu. Dan jika itu sungguh-sungguh kami imani, kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya memilih kami, tetapi Engkau menggunakan kami jadi alat-Mu sendiri. Dalam nama Yesus. Namun Tuhan, seringkali iman kami memang sudah percaya Engkau tinggal dalam diri kami. Dan mulut kami sering sekali mengucapkan kata-kata dalam nama Yesus, tetapi kenyataannya seringkali kami jadi bimbang dan ragu. Maka Tuhan, yang ketiga, berikanlah kami tindakan iman yang tanpa ragu-ragu. Kita minta tindakan iman yang luar biasa dari Tuhan, supaya kita tidak seperti lumbang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini iman yang muncul dari pendengaran, dari pengajaran, bukan dari penglihatan. Entah kami melihat setan atau tidak, entah kami melihat Engkau mengusir setan atau tidak,
Entah kami melihat Engkau menyembuhkan atau tidak. Entah kami melihat Engkau memberkati atau tidak. Tetapi kata-kata untuk bisa percaya bahwa saat kami minta dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang melakukan menggunakan kami jadi alat-Mu. Saat ini Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Supaya mulai malam hari ini kami percaya. Tidak bimbang lagi. Karena kami tahu jika kami bimbang dan tidak percaya, itu kuasa tidak terjadi. Karena orang yang bimbang tidak pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang tidak percaya, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya mulai sekarang. Percaya pada firman-Mu, bukan seperti Thomas. Melihat baru percaya. Tetapi malam hari ini kami meskipun tidak pernah melihat Engkau, meskipun tidak pernah melihat bagaimana Engkau mengusir setan, menyembuhkan dan memberkati, namun jika kami minta dengan kata-kata dalam nama Yesus, kami percaya Engkau pasti melakukan menggunakan kami jadi alat. Karena pengajaran yang kami terima dari Engkau malam hari ini sudah menentukan apa yang kami pahami. Dan apa yang kami pahami pada malam hari ini sudah menentukan apa yang kami percayai. Dan kami percaya Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Dan jika kami minta dalam nama Yesus, sesuatu pasti akan Kau nyatakan. Hukum keluar masuk hari ini sudah Kau nyatakan. Kami percaya pengajaran pada malam hari ini, Tuhan Yesus yang masuk di dalam diri kami, maka outputnya yang keluar kasih, damai, mengampuni, memberkati, dan melayani. Itu sudah pasti akan terjadi dengan sendirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang tidak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang hidupkan diriku lagi.
selesai dari penjelasan kepada kita semua. Nah, untuk kesempatan kali ini seperti biasa akan diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya atau untuk sharing pengalaman iman yang setelah dilayani oleh tim doa Talitakum. Kesempatan akan diberikan pada 3 orang janji. Monggo bisa minta tolong kalau yang stikernya dinyalakan ada di sebelah kiri bawah. Siapa yang mau tanya silakan. Ya, yang mau tanya atau dengan kesaksian. Ya. Siapa? Ya, siapa? Monggo. Mungkin kita bisa ketemu ya. Bisa langsung bertanya. Monggo. Pak, mau tanya Pak. Ya, monggo Pak Anton. Ya, ini untuk mewakili mungkin teman punya pemikiran mungkin yang seperti ini Pak. Iman kan muncul dari pendengaran. Ya. Kemudian kan kita menerima kuasa dari ajarannya sendiri. Nah, Ya. kemudian kuasa itu kan paling tidak kan kita harus biar lebih mantap gitu. Itu kan harus dipraktekkan istilahnya kan gitu Pak. Ya. Nah, kemudian kan ada teman-teman kita mungkin yang belum melakukan itu dan mungkin masih ragu-ragu. Nah, itu kuasa Tuhan itu apa boleh untuk dipraktekkan atau Pak? Dijajaki atau diapakan itu loh Pak. Uji Biar coba. mantap gitu. Itu aja Ya. Pak, makasih. Ingat-ingat ragu atau percaya itu muncul pertama kali memang dari pikiran. Karena pikiran itu memunculkan pemahaman. Nah, pemahaman pikiran ini muncul dari pengajaran. Jadi kalau sampai orang ini tidak melakukan atau ragu-ragu melakukan, berarti orang itu belum percaya. Mengapa dia belum percaya? Karena pemahaman yang dia terima tidak seperti apa yang diharapkan Tuhan. Jadi dia menjadi ragu-ragu. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan menjanjikan, memerintahkan seperti itu, ingat, lakukan saja, harus dengan tindakan iman. Karena Yakobus 2 ayat 24 dikatakan, manusia dibenarkan bukan hanya karena iman, tetapi karena perbuatan-perbuatan iman itu. Jadi memang harus dipraktekkan. Nah, karena kalau kita tidak mempraktekkan, berarti kita tidak menjadi alat Tuhan. Padahal tindakan iman menjadi alat Tuhan. Harus dipraktekkan. Makanya Talitakum itu bukan teori. Talitakum ajarannya praktisi. Praktek. Ya, harus dilakukan. Mungkin pertama kali, 2 kali, 3 kali, mungkin Anda tidak merasa atau tidak melihat kuasa apa-apa. Kuasa itu tidak mesti terjadi lewat mata langsung. Kuasa itu nanti akan muncul mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, karena dia seperti itu. Yang penting lakukan saja. Caranya begini. Untuk yang lain ya. Jadi ketika Anda minta dalam nama Yesus, misalnya Anda menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, sembuh.
Selesai, jangan dipikir sembuh apa ora ya. Ya ora. Ingat-ingat, tugas kita hanya minta dalam nama Yesus. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Jangan pernah cawe-cawe urusan Tuhan. Jangan pernah cawe-cawe tugas Tuhan. Tetapi lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Minta dalam nama Yesus. Mau sembuh atau tidak itu bukan tugas Anda dan saya. Tugasnya siapa? Kata-kata ini kasar, tapi memang harus begitu. Saya tidak pernah berpikir orang itu sembuh atau tidak. Karena yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Benar ya? Praktek. Terus lakukan aja. Ya. Sampai sungguh-sungguh ketika mulai dari pikiran masuk ke hati, nanti Anda akan lihat bagaimana kuasa terjadi. Jadi harus dipraktekkan. Ya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya, jelas? Jelas Pak Pujo, terima kasih. Mungkin bisa untuk teman-teman kita, untuk semuanya. Terima kasih buat Bapak Antonius pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lainnya mau sharing atau bertanya, silakan. Malam Pak Pujo. Ya, selamat malam. Boleh enggak Pak Pujo ngasih kesaksian Pak Pujo? Boleh, monggo. Saudara-saudaraku yang di Talitakum, saya Arji. Kemarin hari Sabtu malam itu saya lembur mempersiapkan acara ulang tahun Talitakum. Itu sampai jam 1 malam. Jam 1, jam 2. Tahu-tahu pinggang saya diserang sakit sekali. Nah, pada saat diserang sakit sekali itu sampai kaki saya kram, dari kram sampai uratnya kayak ditarik. Itu saya langsung ambil minyak urapan sama anggur yang sudah dirubah jadi darah Yesus. Saya usapkan. Saya oleskan. Saya tidak minta Tuhan sembuhkan, tidak. Tapi saya mengucap seperti yang diajarkan Pak Pujo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Itu setiap kali. Terus pada saat malam, tidur saya dihajar dengan kesakitan yang luar biasa. Tapi saya tetap mengucap, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi, itu saya sempat kepikiran, aduh acara bisa batal semua ini. Karena tidak sudah saya siapkan alat-alatnya, tapi kalau saya tidak bisa hadir kacau semua. Saya cuma ngomong Tuhan, Tuhan terima kasih sampai hari ini Engkau masih buat aku sehat. Tahu-tahu jam 10 pagi atau jam berapa saya telepon Pak Anton, Mas Ardi, salonnya saya antar Pak Pujonya lagi keluar. Oh ya tidak apa-apa, tinggal saja Pak. Setelah Pak Anton selesai telepon saya baca kitab suci sebentar, saya renungkan, saya mengucap aja, Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau bisa buat aku melihat lagi. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan atas yang aku terima hari ini. Setelah saya selesai berdoa, langsung sembuh. Boleh percaya, boleh tidak, istri saya jadi saksi, teman kita Mas Samuel juga jadi saksi, semuanya. Jadi pada saat paginya, sorenya saya sudah bisa ke sini jalan. Padahal sebelumnya malam saya sudah tidak bisa jalan sama sekali. Istri saya sudah melihat untuk ke kamar mandi pun sudah susah. Itu jamahan Tuhan Yesus yang paling luar biasa. Karena saya tidak minta kesembuhan, tapi karena saya hanya mengucapkan terima kasih. Kesaksian ini untuk menguatkan teman-teman bahwa dengan kita yakin dan percaya, dengan kita tidak mengandalkan uang ataupun kekayaan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, pada kondisi yang sangat kritis, itu akan dapat dikabulkan doanya oleh Tuhan Yesus. Begitu Pak Pujo, kesaksian saya untuk menguatkan iman teman-teman saya Pak Pujo. Ya, oke ya. Kenapa kok Anda pas sakit mengatakan terima kasih? Apakah ada ayatnya? Ada. Ini tak bacakan ya. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu,
apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah menerimanya, telah itu berarti sudah belum? Sudah. Bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan itu sudah atau belum? Belum. Aneh dan berarti ketika Anda minta atau doa pada Tuhan, seolah-olah Anda sudah menerima, padahal belum. Tapi lakukan itu terus, maka hal itu akan terjadi. Terus doanya bagaimana? Seolah-olah sudah terima. Ya katakan benar seperti apa kata Mas Adi. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Padahal belum. Lakukan itu terus, maka hal itu akan terjadi. Ya, itu adalah salah satu doa yang Alkitabiah. Ya. Jadi apa yang dilakukan Mas Arji itu seperti yang Tuhan perintahkan. Mujizat selalu terjadi ketika tidak hanya percaya, tapi taat pada perintah Tuhan dan percaya pada janji. Maka mujizat menjadi ya, bagus ya. Mungkin yang lain ada kesaksian atau pertanyaan? Bu, satu lagi. Gak usah malu-malu ya. Ya. Kemarin dari Pak Sugiarto yang ada di Sidoarjo Semarang, rencana mau operasi jantung dipasang ring. Ya, ketika dilayani, kemudian 2 hari kemudian dicek, ya, dokternya nggak percaya sampai dicek 2 kali karena apa? Jantungnya sudah membaik. Ya, cuma dikasih obat 1 tok kan. Ya. Nah, itu terjadi karena apa? Percaya pada janjinya, tapi mau melakukan perintahnya. Tidak hanya iman, tapi dengan tindakan iman. Ya. Monggo yang lain. Oke, kalau ada, bisa ditutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari rekan-rekan yang kehidupannya atau memberikan pengalaman imannya. Semoga akan memberi banyak manfaat bagi kita. Dan acara meeting malam ini sudah selesai. Kami seluruh panitia tim Komsos Persekutuan di acara pun menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat keluarga dari Kakum. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, selamat berusaha, Tuhan memberkati. Dan sampai jumpa lagi Senin depan di acara yang sama dengan tema yang berbeda. Kalau bisa diajak semua teman-teman biar imannya semakin besar. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.